Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izinkan saya pada kesempatan kali ini mencoba untuk kembali mengulang materi-materi yang ada di mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Akan tetapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Prawira Negara Siregar. Saya mahasiswa semester 5 dari Program Studi Pendidikan Teknik Informatika STKIP Al-Maksum Langkat. Adapun tugas ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas UAS di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer dengan dosen pembimbing Bapak Edi Suranta Sembiring, MKOM. Baik, untuk mempersingkat waktu, jadi sebelum kita jauh membahas materi-materi yang ada di dalamnya, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu apa itu interaksi manusia dan komputer. Jadi, interaksi manusia dan komputer itu adalah suatu ilmu yang dimana mempelajari hubungan antara manusia dan juga komputer yang tujuannya adalah untuk mempermudah proses penggunaan ataupun efisiensi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama, yaitu psikologi pengguna. Jadi di dalam interaksi manusia dan komputer, psikologi pengguna ini sangatlah penting karena dengan adanya psikologi pengguna ini, para perancang aplikasi ataupun web itu bisa mendapatkan gambaran dari para penggunanya, bisa mengetahui apa-apa saja yang diinginkan para pengguna, apa-apa saja yang menjadi kebutuhan para pengguna. Jadi ini sangat penting bagi para development web ataupun aplikasi. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu adalah desain antarmuka atau desain user interface. Jadi sesuai namanya, desain antarmuka. Jadi sebenarnya desain antarmuka ini sudah sangat sering kita rasakan pada kehidupan sehari-hari. Hanya saja mungkin kita tidak tahu bahwa itu namanya adalah desain user interface. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya ketika kita membuka sebuah web ataupun aplikasi, di sini saya contohkan, misalkan kita ingin membuka sebuah aplikasi, misalkan Instagram. Nah, ketika kita mengklik ikon Instagram, di situ terdapat tampilan. Tampilan bisa berupa icon-icon yang ada di dalam aplikasi tersebut, kemudian teks, gambar, warna, dan lain sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan user interface. Kemudian materi selanjutnya adalah panduan desain antarmuka. Jadi panduan desain antarmuka ini adalah sebuah aturan-aturan ataupun prosedur-prosedur yang dijalani seorang pembuat web ataupun aplikasi. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk memberikan pengalaman yang terbaik kepada pengguna. Dan adapun panduan-panduan untuk membuat user interface ini antara lain seperti tipografi, warna, icon-icon, tata letak, dan juga interaksi, sehingga membuat sebuah user interface itu terlihat user friendly. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai evaluasi dan juga usability test. Jadi, evaluasi ini bertujuan untuk menilai seberapa efektivitas, seberapa efisien, dan seberapa puasnya para pengguna selama menggunakan user interface ini. Nah, sedangkan usability test itu sendiri adalah suatu tes yang digunakan untuk mengukur seberapa puas, seberapa efisien, atau seberapa efektif para pengguna ketika menggunakan user interface ini. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai interaksi multimodel. Jadi interaksi multimodel ini adalah interaksi yang menggabungkan beberapa cara interaksi seperti menggunakan suara, gerakan, sentuhan, maupun tatapan. Adapun contoh dari interaksi multimodel ini adalah seperti halnya ketika kita menggunakan Google Assistant. Jadi Google Assistant itu menangkap suara kita, kemudian diubahnya menjadi teks dan menghasilkan output sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Dalam interaksi manusia dan komputer terdapat berbagai macam teori dan juga model yang dapat membantu kita untuk mengetahui hubungan antara manusia dan juga komputer. Baik, di sini saya akan mengambil masing-masing satu saja. Yang pertama itu model interaksi manusia-komputer dari Sederman. Jadi ia mengembangkan model yang menekankan dialog interaktif antara pengguna dan sistem. Model ini mencakup 4 komponen utama. Yang pertama itu pengguna, individu yang berinteraksi dengan komputer, tugas, apa yang ingin dia lakukan oleh pengguna, kemudian antarmuka, media yang menghubungkan pengguna dengan sistem, misalnya GUI, suara, gestur, kemudian sistem komputer, perangkat lunak dan perangkat keras yang menanggapi input pengguna, dan juga aplikasi. Model ini membantu mendesain antarmuka yang lebih user-friendly dengan menyesuaikan kebutuhan. Nah, kemudian ada teori distribusi cognition. Jadi, teori ini menyatakan bahwa pemrosesan informasi dalam interaksi manusia, komputer tidak hanya terjadi di otak manusia,
tetapi juga di dalam sistem dan juga lingkungan. Contohnya, seorang desainer itu menggunakan perangkat lunak seperti Adobe Photoshop, kemudian mengisi tidak hanya di otaknya, tetapi juga dibantu oleh antarmuka software tersebut. Jadi aplikasi tetap digunakan dalam desain sistem kerja kolaboratif dan komputasi berbasis lingkungan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai teknologi informasi terbaru. Jadi, semakin berkembangnya zaman, begitu juga dengan teknologi. Teknologi ini semakin berkembang pesat, mengikuti perkembangan zaman. Jadi, ada pun beberapa teknologi baru yang berhubungan dengan interaksi manusia dengan komputer. Yang pertama itu adalah antarmuka otak komputer, kemudian adalah VR atau virtual reality, kemudian ada asisten virtual berbasis suara seperti Google Assistant, Alexa, kemudian ada penggunaan gestur dan juga penglihatan komputer. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai user experience. Jadi mungkin user experience ini sudah sering kita dengar, tapi sini saya akan mencoba menjelaskan ulang. Jadi user experience ini adalah suatu istilah yang menggambarkan keseluruhan pengalaman dan persepsi pengguna saat berinteraksi dengan produk, sistem, ataupun layanan. Hal-hal ini mencakup seperti kemudahan pengguna, seperti aksesibilitas, kemudian efisiensi, dan kepuasan yang dirasakan oleh pengguna selama memakai sebuah aplikasi ataupun web ini. Selanjutnya kita masuk ke materi desain interaksi untuk mobile. Jadi, desain interaksi untuk mobile ini mengacu pada cara pengguna berinteraksi dengan aplikasi ataupun situs web melalui perangkat seluler. Jadi perangkat seluler itu seperti halnya smartphone dan juga tablet. Karena layarnya lebih kecil dan pengguna itu sering berinteraksi dalam situasi yang dinamis, jadi desainnya itu harus intuitif, responsif, dan juga efisien. Kemudian ada pun prinsip dasar desain interaksi mobile. Yang pertama itu adalah simplicity atau kesederhanaan. Jadi jangan gunakan elemen-elemen yang berlebihan. Gunakanlah elemen-elemen yang minimalis. Kemudian ada thumb friendly design atau desain ramah ibu jari, artinya dapat dioperasikan atau dapat digunakan hanya menggunakan ibu jari saja. Kemudian ada konsistensi. Jadi konsistensi yang dimaksud itu adalah gunakan icon atau warna dan gaya desain yang seragam agar pengguna itu nggak kebingungan. Kemudian ada feedback dan responsivitas. Jadi berikan animasi ataupun notifikasi ketika pengguna melakukan tindakan. Dan yang terakhir itu ada readability atau keterbacaan. Jadi gunakanlah font yang jelas dan ukuran teks yang cukup besar sehingga bisa dibaca dengan mudah. Selanjutnya kita masuk ke materi prototyping dalam interaksi manusia dan komputer. Jadi prototyping ini adalah bagian yang sangat penting dalam desain interaksi manusia dan komputer. Jadi prototyping ini adalah proses pembuatan model awal dari suatu sistem atau antarmuka dalam sistem interaksi manusia dan komputer. Tujuannya itu adalah untuk menguji konsep, mengevaluasi pengalaman pengguna, dan juga mengidentifikasi masalah sebelum produknya itu dikembangkan. Selanjutnya kita masuk ke materi interaksi sosial dan kolaborasi dalam interaksi manusia dan komputer. Jadi interaksi sosial dan kolaborasi ini menjadi sangat penting sekarang karena teknologi saat ini itu memungkinkan manusia untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan berinteraksi dengan cara yang lebih kompleks dan alami. Adapun contoh dari interaksi sosial dalam interaksi manusia dan komputer. Contohnya itu untuk media sosial dan komunikasi digital. Di sini ketika kita menggunakan platform seperti WhatsApp, Instagram, dan Zoom, itu memungkinkan interaksi sosial dalam bentuk teks, suara, dan video. Adapun kolaborasi dalam interaksi manusia dan komputer itu mengacu pada bagaimana teknologi memungkinkan individu dan kelompok bekerja sama secara efisien baik dalam lingkungan profesional maupun sosial. Contohnya itu kolaborasi dalam lingkungan kerja digital. Jadi alat seperti Google Doc, kemudian Microsoft Teams dan Slack memungkinkan kerjasama dalam waktu nyata. Kerjasama dalam waktu nyata itu seperti menggunakan fitur version control dan komentar memudahkan koordinasi. Selanjutnya kita masuk ke materi etika dalam desain interaksi manusia dan komputer. Jadi, etika dalam desain interaksi manusia dan komputer itu mengacu pada prinsip-prinsip moral yang harus diterapkan saat merancang sistem dan teknologi. Teknologi yang digunakan manusia tujuannya adalah untuk memastikan bahwa interaksi antara manusia dan komputer berlangsung secara adil, aman, dan bermanfaat bagi semua pihak.
Adapun beberapa aspek penting dalam etika desain interaksi. Yang pertama itu adalah privasi dan perlindungan data. Kemudian yang kedua, keadilan dan inklusivitas. Yang ketiga itu ada transparansi dan kejelasan. Yang keempat itu ada menghindari manipulasi dan dark patterns. Kemudian yang kelima, keamanan dan keselamatan pengguna. Dan yang terakhir itu adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke materi terakhir yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai tantangan masa depan dalam interaksi manusia dan komputer. Jadi, tantangan masa depan dalam interaksi manusia dan komputer itu mencakup berbagai aspek teknis seperti sosial dan etika. Adapun tantangan-tantangannya yang akan saya bahas kali ini, yang pertama itu adalah keamanan dan privasi data. Jadi, ancaman peretasan pada perangkat berbasis AI itu akan semakin meningkat seiring berkembangnya zaman. Kemudian ada kesenjangan digital dan aksesibilitas. Jadi, perbedaan akses terhadap teknologi di berbagai kelompok sosial dan ekonomi. Desain yang inklusif bagi penyandang disabilitas agar semua orang dapat menggunakan teknologi dengan mudah. Kemudian yang keempat itu adalah ketergantungan pada AI dan automasi. Jadi, risiko kehilangan kendali manusia atas sistem AI yang semakin kompleks. Dampak psikologisnya itu interaksi yang lebih sering dengan sistem otomatis dibandingkan dengan manusia. Jadi komunikasi antar manusia itu akan semakin jarang, lebih banyak ke interaksi kepada komputer ataupun AI. Kemudian yang keempat itu ada etika dan bias dalam AI. Jadi AI dapat memperkuat bias yang ada jika tidak dirancang dengan prinsip keadilan dan transparansi. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Di sini saya ingin memohon maaf barangkali terdapat banyak kekurangan ataupun kesalahan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua orang yang menonton video ini, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.